kembali lagi bersama saya Sandi Manalu di channel Sandi Manalu. Hari ini kita akan membahas materi kita yaitu Graphic Application Program atau aplikasi pemrograman grafis, aplikasi grafis ya. Oke, baik sebelum kita memulai materi ini ada baiknya terlebih dahulu like, subscribe dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Oke, baik. Perhatikan. Oke, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Hari ini materi kita akan membahas tentang graphic application program. Oke, supaya didengarkan dan perhatikan sedikit. Pendahuluan. Pernahkah Anda melihat bentuk iklan-iklan di TV yang dicetak maupun dalam bentuk elektronik ya? Tampilan iklan dibuat dengan kreasi yang menarik sesuai keinginan dengan cepat dan mudah yang didukung perangkat lunak bidang grafis. Perangkat lunak grafis antara lain CorelDRAW, Macromedia Freehand, baru Freehand MX, dan Adobe Photoshop dan Macromedia Photoshop Editor ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu. Oke, sebagai sedikit sejarahnya, karya grafis itu mula-mula dikenal manusia dalam ilmu antropologi. Prasejarah adalah periode gambar-gambar yang ditemukan dalam gua. Jadi gua-gua zaman dulu, zaman-zaman prasejarah yang ditempel cap tangan lah itu, gambar kerbau, ya, dan masih banyak lagi. Jadi itu udah termasuk grafis ya, gambar-gambar. Salah satu milestone dari karya grafis prasejarah adalah lukisan dinding gua yang ditemukan di Lakuak, Prancis, sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Ya, itu dia. Oke, langsung masuk ke materi kita. Pengertian program aplikasi. Grafis atau grafik, atau dari bahasa Yunaninya itu graphein atau graphu. Graphu bermakna menulis atau menggambar. Jadi itu pengertian grafisnya. Oke. Program aplikasi atau application program adalah bagian dari software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan user. Jadi sampai di situ mengerti kan? Grafis tadi itu cuman bermakna itu menulis atau menggambar gitu. Oke. Definisi desain grafis, masuk kita ke sini. Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar. Itu menurut Henry Henratman St. tahun 2006 ya, bukunya. Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam bentuk gambar. Itu. Dan masih banyak lagi perkataan ilmuwan. Oke. Dalam bahasa Inggris, desain itu bahasa Inggris, kerangka atau bentuk atau rancangan atau motif pola. Itu sama, itu artinya desain. Kalau grafis tadi gambar ya. Kemudian desain grafis, secara umum desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar atau untuk menyampaikan informasi pesan seefektif mungkin seperti iklan tadi ya. Seni itu adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. Jadi itu. Oke. Kemudian kita masuk ke, kalau grafis itu ada dua. Satu grafis vektor dan grafis bitmap. Oke. Vektor, apa itu vektor? Gambar yang tersusun dari titik-titik dan kurva. Jadi titik-titik, jadi itu seperti garis, itu bagian vektor ya. Kalau bitmap adalah gambar yang tersusun dari titik-titik kecil, tersusun oleh grid-grid warna menggunakan basis pixel, raster atau bitmap. Jadi itu biasanya gambar yang dihasilkan oleh kamera handphone kita sendiri pada saat kita jepret. Itu hasil bitmap namanya ya. Itu grafis bitmap.
terdiri dari pixel. Kalau vektor tadi terdiri dari kurva atau garis. Oke. Kemudian, mengerti sampai situ kan? Oke. Ini bagian perbandingannya. Perbandingan langsung ke sini aja biar lebih gampang mengerti. Perbandingan gambar basis vektor dan bitmap. Kalau bitmap itu ketika dia diperbesar pixel tadi itu dia akan nampak bintik-bintik kotak-kotak seperti ini. Kalau nggak percaya, sekarang praktekkan pakai handphonemu, foto suatu benda atau apapun itu panorama. Sekarang zoom dia, zoom sampai besar. Lihat titik-titiknya. Jadi dia akan pecah ketika diperbesar. Oke. Kemudian kalau vektor, dia akan tetap utuh ketika gambar diperbesar sebesar ukuran apapun itu. Dia akan besar. Dia akan tetap jernih karena dia tersusun dari garis dan warna. Oke, kemudian bitmap itu tersusun dari sebaran bintik-bintik, oke, yang tadi itu pixel beragam warna. Kalau vektor tersusun dari kurva atau pad terdiri dari garis dan itu yang tadi. Kemudian kalau bitmap gradasi warna lebih luas dan nyata agak, jadi agak kayak 3 dimensi gitu. Kalau vektor gradasi warna harus perlu disesuaikan terlebih dahulu. Jadi dia lebih dominan kayak gambar-gambar warna-warna semua gitu. Kemudian nomor 4, semakin besar resolusi, semakin tinggi kualitas gambarnya. Itu kalau bitmap. Jadi makanya kamera handphone sekarang ada yang 2, 3, ada bahkan sampai 4 kameranya di belakang itu kan. Oke, itu dia fungsinya. Semakin tinggi pixelnya 16 megapiksel, maka dia gambarnya semakin bagus. Ketika diperbesar, dia nggak nambah pecah. Kemudian nomor 4, kalau vektor itu tidak mengenal resolusi. Kualitas gambar tergantung pada poin pembentuk pad. Jadi tergantung garis-garisnya, kerapatannya aja. Nomor 5, untuk bitmap, menyimpan gambar dalam format ekstensi JPG, JPEG, BMP, TIFF, dan PNG. Jadi kalau biasanya kalau handphone kita itu banyakan JPEG. Kalau BMP itu agak jarang lah pokoknya. Ya, itu kalau formatnya. Kalau CorelDRAW kalau vektor bukan CorelDRAW saya bilang ya. Cuman di sini contohnya saya buatkan itu misalkan CorelDRAW itu formatnya cuma CDR. Ya. Kemudian nomor 6. Nyaman digunakan untuk gambar yang mempunyai efek bayangan atau shading. Itu kalau untuk bitmap. Jadi bagus dia. Kayak ada bayangannya. Kalau vektor nggak ada. Nyaman digunakan untuk membuat layout halaman aja. Teknik publishing dan membuat font dan lain sebagainya. Jadi dia bagian khusus untuk font. Untuk kreasi-kreasi iklan-iklan seperti itulah bagus itu. Oke, lanjut. Vektor. Sekarang kita membahas vektor. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat atau tersusun dari unsur garis, kurva yang disebut dengan vektor. Itu tadi. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar, oke? Tadi udah. Berikut contoh gambar vektor. Ini. Jadi kalau dia yang gambar vektor itu dia lebih dominan kayak kartun namanya ya. Ini kayak kartun. Ini kalau kita perbesar sampai 1000 kali pun ini nggak ada pengaruh-pengaruhnya ini. Nggak akan pecah atau kemana. Kecuali kalau kita simpan dalam format yang tadi itu, format bitmapnya. Ya sama aja, itu bukan vektor lagi, itu udah bitmap namanya. Oke, kemudian kita lanjut. Nih, gambar vektor apabila di zoom atau dibesarkan maka dia tidak akan pernah pecah. Oke. Kemudian, selain grafis jenis bitmap, ada grafis jenis vektor yang merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap atau digital. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya pixel. Itu tadi. Oke. Sudah kita bahas itu tadi.
Kemudian penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan bermacam-macam bentuk garis. Sudah tadi. Oke. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain, ini ada jenis-jenisnya, sebagian sih masih ini ya. Ini CorelDRAW, ini Macromedia, Freehand, Adobe Illustrator, Macromedia Graphic Design, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, kita lihat kelebihan dan kekurangan grafis berbasis bitmap dan grafis berbasis vektor. Oke. Kelebihan grafis vektor. Satu, ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien. Jadi dia nggak ada pengaruh untuk pixel-pixel, nggak ada untuk penyimpanan. Jadi gambar yang dihasilkan itu tetap kecil itu. Kalau bitmap tadi itu dia tergantung pixel, semakin tinggi pixelnya maka gambar yang dihasilkan itu semakin besar kapasitasnya. Mau sampai 15 megapiksel, 15 megabyte, 6 itu udah besar itu. Kemudian untuk vektor, objek gambar vektor dapat diubah ukurannya, bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya, jadi nggak ngaruh-ngaruh. Kalau hasilnya bitmap, kalau diedit dia makin pecah, makin buram. Kemudian dapat dicetak pada resolusi tinggi printer Anda, itu kalau vektor ya, kalau bitmap enggak. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan, itu keunggulannya tadi. Kekurangannya cuma ada satu. Tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap, itu kelemahannya. Oke? Itu sampai di situ. Oke, langsung kita masuk ke sini. Cara mengaktifkannya ada. Cara mengaktifkan, menjalankan ya. Oke, jalankan. Cuma ada 3 poin. Klik start. Selalu dimulai dari start. Semuanya pasti dimulai dari start ya. Dimulai dari 0 kali. Oh, start. Oke. Start. Kemudian program ya, kalau belum pernah dibuka dia ada tulisannya program atau all program. Kalau udah pernah itu ada tulisan langsung di sini CorelDRAW. Dia X7, X5 ada di sini ya. Oke, tapi kita mulai dari program, all program, baru ini pilih foldernya, ada di sini bentuk foldernya CorelDRAW, dia suite X5, X4, X7 atau dan lain sebagainya. Baru langsung masuk ke ini. Kita mau buka CorelDRAW-nya, bukan Corel fotonya. Oke. Oke, inilah tampilan layar utamanya. Nih, seperti ini. Kemudian selanjutnya apa langkah kita? Kita pilih yang new blank document. Ya, blank berarti putih polos karena kita mau kerja. Oke, itu sampai di situ udah terbuka namanya ini. Oke, cukup sampai di situ penjelasan materi kita. Saya harap bisa mengerti, mungkin nggak bisa mengerti semua yang saya memahami semua yang saya jelaskan, cukup sebagian pun jadi oke lah pokoknya. Oke. Untuk penutup materi kita, saya akan memberikan beberapa kuis. Silahkan dijawab nanti di bawah. Kalau komentarnya, siapa tercepat itu pasti ke bawah, urut gitu. Nggak bisa dibohongi. Oke, yang pertama tadi saya mau nanya. Kalau dalam bahasa Yunani, grafis itu apa artinya? Oke. Kemudian gambar yang ketika diperbesar itu akan mengalami pecah. Itu format apa? Atau gambar grafis apa? Itu. Ketika diperbesar dia akan pecah. Itu termasuk dalam kategori grafis apa? Oke. Kemudian
apa-apa saja format yang dihasilkan ekstensinya atau ekstensinya ya bitmap, grafis bitmap itu apa aja gitu. Oke, satu lagi, jika memang sudah mengerti, saya akan mau nanya ini. Perbedaan yang paling mendasar itu antara grafis vektor sama grafis bitmap itu apa? Gitu. Oke. Kemudian, oke. Di sini akan saya bertanya. Hmm. Oke. Kalau tadi udah saya jelaskan grafis-grafis program aplikasi berbasis vektor itu apa aja. Sekarang saya mau bertanya. Sebutkan sebanyak 5 biji program aplikasi yang berbasis bitmap. Oke? Oke, saya rasa cukup sekian. Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah, ya. Penjawab pertama yakinlah kalau dia akan turun ke bawah. Yang pertama, yang terakhir itu ya kan selalu di atas. Oke? Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap bisa mengerti, bisa memahami sedikit tentang materi yang saya berikan. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ya. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Salam.